Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit setelah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara kasih dalam Tuhan, kisahnya jelas dalam bacaan Injil. Tuhan sebetulnya mau menanyakan kepada para murid identitas siapa dia. Petrus yang mewakili para rasul mengatakan Mesias. Dan Mesias itu sebetulnya bukan sekedar untuk menghormati Tuhan, tetapi itu sebetulnya adalah identitas yang ada dalam dirinya. Identitasnya, dia diutus Bapa. Namun kita bisa menangkap di sana pada saat Tuhan Yesus berbicara mengenai penderitaannya, mengenai bahwa dia akan dibunuh, ditolak, dan bangkit dari mati. Para murid lalu mengatakan, diwakili oleh Petrus juga, itu tidak akan terjadi. Karena kalau itu Mesias, pikiran Petrus adalah dia adalah orang dari Allah, maka Allah pasti tidak akan mengalahkan dia. Dia tidak akan kalah di dunia ini. Ini pikiran manusiawi dari Petrus mengenai Allah. Nah, Ibu Bapak, saya kasih dalam Tuhan. Ibu Bapak, kita seringkali kan melihat di sana ada orang yang memaksakan ide, memaksakan kehendak bahwa kalau Allah itu pasti begini, kalau Allah itu pasti begitu. Lalu bahkan dengan mengatakan dengan istilahnya itu seolah-olah dirinya Allah mau. Oh, kalau hidupnya itu menjadi orang yang beragama seperti ini, pasti dia tidak masuk surga. Itu kan yang sering kali terjadi begitu. Kenapa? Karena kebenaran yang mau diwartakannya bukan kebenaran dari Allah, tetapi kebenaran pribadinya, kebenaran yang ada dalam pikirannya. Nah, ini yang sering kali terjadi. Petrus juga demikian. Maka kalau pada saat Petrus mengatakan engkaulah Mesias,
Di sana pikirannya adalah, oh Mesias itu orang dari Allah, Mesias itu adalah yang menyelamatkan manusia, maka dia tidak akan menderita, tidak akan mengalami sengsara, namun dia akan menang, menunjukkan nanti endingnya itu akan selalu diselamatkan oleh Tuhan. Bila ada bencana, dia pasti akan diselamatkan lagi oleh Tuhan. Namun itu adalah pikiran manusia. Nah, kalau demikian, sebetulnya ajakan apa yang ada dalam bacaan Injil ini untuk kita sekarang? Untuk kita sekarang sebetulnya adalah ajakannya adalah, kalau kita mengimani Tuhan, Dia sebagai Mesias, sebagai Tuhan kita harus berani untuk menyerahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dalam diri kita, bukan apa yang ada dalam pikiran kita. Karena kalau orang itu senantiasa mau menghendaki apa yang ada dalam pikiran kita ini dibenarkan, maka yang terjadi adalah Tuhan bukan sebagai Tuhan lagi, tapi Tuhan sebagai yang memenuhi kehendak kita. Karena kadang-kala kita kan selalu memohon kepada Tuhan permohonan. Dan kalau Tuhan bukan berarti tidak mau untuk mendengarkan permohonan panjenengan dan tidak mengabulkannya, namun Anda merasakan bahwa apa yang dianugerahkan Tuhan itu tidak sesuai dengan harapan kita, lalu kita mengatakan bahwa, oh Tuhan itu tidak pernah mencintai saya. Oh Tuhan itu tidak pernah mendengarkan doa-doa saya. Oh Tuhan itu tidak pernah yang namanya memperhatikan, mendekati saya, menjamah saya. Ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan, itu yang seringkali terjadi. Kenapa? Karena dia mempunyai ekspektasi tersendiri dalam pikiran ini, bahwa Tuhan itu pasti akan begini. Bahkan ada orang yang seringkali mengatakan, oh kalau saya mau mendapatkan anugerah dari Tuhan, dia harus mancing terlebih dahulu. Mancing itu artinya memberikan umpan terlebih dahulu supaya mendapatkan hasil yang banyak. Kalau mancing kan begitu, umpannya cacing, tapi nanti akan mendapatkan ikan yang gede. Demikian juga seringkali orang-orang kita pun seperti itu. Kalau saya itu memberi terlebih dahulu, pasti saya akan menerima lebih banyak. Kalau perlu saya memberikan perpuluhan terus-menerus dengan harapan bahwa Tuhan akan memberikan 100 kali lipat dari perpuluhan yang saya berikan. Ini kan mancing juga. Dan ini sebetulnya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan sesuatu, yakni ketulusan hati dari diri kita. Kalau kita memang mau memberi, harusnya itu tulus, bukan sesuatu hanya pancingan belaka. Lalu yang lain lagi, kalau menghendaki kehendak Tuhan dalam doa pun itu seringkali kan kita memaksakan. Bahkan seringkali kan orang mengatakan, Romo, kalau doa itu harus optimis, jangan lalu mengatakan semoga, kiranya. Karena seringkali kan mengatakan Tuhan menginginkan ini, kiranya engkau memberikan anugerah, semoga engkau memberikan. Jangan seperti itu kadang-kala. Karena kelihatannya nggak optimistik betul doanya. Padahal dengan kata semoga, kiranya, kita mencoba. Kita mempunyai keinginan supaya dikabulkan. Namun kita tetap menyerahkan pemenuhannya pada kehendak Tuhan. Kan bisa saja kita meminta sesuatu, Tuhan memberikan secara berlipat ganda. Tuhan memberikannya tidak hanya sekedar apa yang kita minta, namun berlipat ganda. Ini yang seringkali di luar pikiran kita. Nah, ibu bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Maka sekarang saatnya kita ini diajak oleh Tuhan supaya kita berusaha untuk mencoba menyerahkan seluruhnya pada kehendak Allah. Kalau kita beriman, sebetulnya beriman itu adalah tanggapan akan
Tuhan yang mewahyukan diri kepada kita, dan kita menyerahkan seluruhnya kepada kehendaknya, supaya apa yang menjadi ide Allah, rencana Allah itu kita tangkap dan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebetulnya. Namun Petrus justru dikatakan oleh Tuhan itu dengan kata, enyahlah engkau iblis. Murid dewe dikatakan seperti itu. Enyahlah engkau iblis, maksudnya adalah enyahlah engkau penghalang, menghalang-halangi rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan sudah merencanakan, apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa menghentikannya, karena rencana Tuhan sudah begitu. Maka di sana kita bisa melihat bahwa yang harus dinomorsatukan kalau demikian adalah rencana Tuhan, bukan rancangan kita, tapi rencana Tuhan. Nah, maka pada hari ini kita diajak, marilah kita tidak segan-segan dalam kita menghayati iman Kristiani kita di hadapan Tuhan. Kita mau dan mampu untuk memberikan sepenuhnya diri kita kepada rencana Tuhan. Penyelenggaraan ilahi itu senantiasa yang harus kita dahulukan di dalam kehidupan kita. Bukan rencanaku, namun rencana Tuhan. Selamat merenungkan.